Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Dosen Suadi SAG MPDI selaku dosen mata kuliah Peradaban Islam dan pada teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi wawasan dan informasi mengenai topik Peradaban Islam Bani Abbasiyah. Saya harap presentasi ini tidak hanya menambah pengetahuan kita, tetapi juga memicu diskusi yang bermanfaat di akhir sesi nanti. Sebelum kita mulai pada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dewi Nadiatul Ulfa selaku moderator sekaligus presentator kedua. Selanjutnya ada Farisa Dinari sebagai presentator pertama dan yang terakhir ada Naili Sifatil Ilahiyah sebagai presentator ketiga. Kepada presentator pertama, Farisa Dinari, saya persilahkan. Terima kasih, Mbak Moderator. Yang pertama yaitu lahirnya dinasti Abbasiyah. Sebelum saya menjelaskan ini, saya akan menjelaskan sebentar tentang sejarah Islam. Sejarah Islam memiliki masa kejayaan yang berbeda-beda. Misalnya pada saat dinasti Abbasiyah menguasai Baghdad. Banyak alasan mengapa Bani Abbasiyah memiliki peran penting dalam sejarah Islam. Salah satunya adalah karena mereka memiliki masa kejayaan Islam yang panjang. Lahirnya dinasti Abbasiyah ini pada tahun 132 hingga 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi, di mana pemimpin pertama dinasti Abbasiyah ini berasal dari Al-Abbas, paman Rasulullah yang bernama Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Khalifah tersebut terkenal sebagai liberal dan menerima aktivitas keluarga Syiah. Sebagai besar sejarawan, membagi kekuasaan Bani Abbasiyah menjadi 4 periode. Periode pertama yaitu sejak lahirnya dinasti Abbasiyah tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasid 232 Hijriah atau 847 Masehi. Pada periode kedua, yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai berdirinya Daulah Buwayhi di Baghdad tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi. Pada periode ketiga, yaitu dari berdirinya Daulah Buwayhi tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai masuknya kaum Seljuk ke Baghdad tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Periode yang terakhir yaitu masuknya kaum Seljuk di Baghdad tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Hulagu Khan pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Itulah lahirnya sejarah Bani Abbasiyah. Yang selanjutnya yaitu lembaga-lembaga pendidikan pada masa Abbasiyah. Pada masa ini, lembaga-lembaga pendidikan yang berjarak non-formal ini sangat banyak sekali, di antaranya Badi'ah. Badi'ah ini berasal dari padang pasir, dusun tempat tinggal Badui, di mana bahasa Arab berkembang dengan cepat dan digunakan sebagai bahasa pengantar oleh negara-negara luar Arab. Yang selanjutnya, rumah sakit. Rumah sakit ini bukan hanya tempat orang sakit, melainkan juga untuk pendidikan karyawan yang bekerja dalam perawatan dan pengobatan. Yang ketiga yaitu Kutab sebagai lembaga pendidikan besar. Kutab ini sebagai tempat belajar menulis. Yang selanjutnya pendidikan rendah di istana. Pada masa itu, anak-anak pejabat yang menerima pendidikan rendah di istana mempersiapkan untuk melakukan tugas-tugas mereka saat dewasa. Yang selanjutnya, tokoh-tokoh kitab. Tokoh-tokoh kitab ini bukan hanya menjual buku saja, melainkan di mana para ulama, pujangga, dan ahli ilmu pengetahuan lainnya berkumpul untuk berbicara, berdebat, bertukar pikiran tentang berbagai topik ilmiah.
Yang selanjutnya perpustakaan. Perpustakaan ini memang sumber informasi. Yang selanjutnya rumah-rumah para ulama atau ahli pengetahuan, di mana para ahli ilmu ini mengajarkan di rumah masing-masing. Yang selanjutnya yaitu masjid. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah pada waktu itu, melainkan juga untuk pendidikan. Yang selanjutnya majelis. Majelis ini bermula sejak zaman Khulafaur Rasyidin yang biasanya menerima fatwa, musyawarah, dan diskusi dengan para sahabat untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi pada masa itu. Terima kasih, itulah lembaga-lembaga pendidikan yang ada di masa dinasti Abbasiyah. Terima kasih kepada presentator kedua. Selanjutnya yaitu materi perkembangan dinasti Buwayyi. Masuknya dinasti Buwayyi ke Baghdad terjadi ketika politik Baghdad menjadi kacau karena perbuatan Amir al-Umara antara komandan militer dan wazir. Pihak militer meminta bantuan kepada dinasti Buwayyi yang saat itu menguasai Ahwaz. Setelah mengalahkan Turki, Khalifah memuji dinasti Buwayyi dan memberikan mereka gelar dan jabatan. Pada dasarnya, pengaruh dinasti Buwayyi terhadap pemerintahan dinasti Abbasiyah yang mempunyai pengaruh khusus pada bagaimana dinasti Abbasiyah memperoleh kekuasaannya. Dengan tujuan awal pemerintahan dinasti Buwayyi atas dinasti Abbasiyah adalah untuk memasukkan ideologi Syiah ke dalam pemerintahannya. Keterlibatan dinasti Buwayyi dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah menjadikannya lebih lemah dan tidak memiliki kekuatan apapun. Para khalifah sering dimasukkan dan diturunkan sesuai keinginan para penguasa Buwayyi, bahkan ada yang dibunuh dan dianiaya. Di bawah pengaruh dinasti Buwayyi, dinasti Abbasiyah secara bertahap kehilangan kekuatan politik dan ekonominya. Bidang politik dinasti Abbasiyah semakin terbatas dan banyak daerah yang memerdekakan diri darinya. Karena pungutan pajak yang tidak efisien, perekonomian dinasti Abbasiyah semakin merosot. Di bidang agama, politik keagamaan antara dinasti berkuasa di Persia atau Iran dan antara tahun 945 sampai 1055 Masehi. Fanatisme keagamaan. Peran dalam pemerintahan dinasti Buwayyi lahir dari tiga bersaudara yaitu memainkan peran penting dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah putra Abu Sujar Buwayyi. Pada periode ketiga dinasti ini berkuasa di Persia antara tahun 945 sampai 1055 Masehi. Peran dalam pemerintahan Abbasiyah di bawah kekuasaan dinasti Buwayyi memainkan peran penting dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Sedangkan dinasti Abbasiyah menganut paham Sunni. Dinasti Abbasiyah, kekhalifahan dinasti Abbasiyah di bawah kekuasaan dinasti Buwayyi. 3. Dinasti Buwayyi menganut paham Syiah, sedangkan dinasti Abbasiyah menganut paham Sunni. Materi selanjutnya yaitu perkembangan dinasti Saljuk. Saljuk adalah nama keluarga keturunan Saljuk bin Tukok dari suku Gus dari Turki yang menguasai Asia Barat Daya pada abad ke-11. Kaum Saljuk beragama Sunni karena mereka memiliki hubungan yang lebih mudah dengan negara-negara Islam. Saljuk Iran, Saljuk Irak, Saljuk Kirman, Saljuk Asia Kecil, dan Saljuk Suriah adalah 5 cabang dari dinasti Saljuk. Meskipun Saljuk bin Tukok yang berasal dari suku Gus dianggap sebagai pendiri dinasti Saljuk, tokoh sebenarnya adalah Tugril Bek. Dinasti Saljuk bertahan selama sekitar kurang lebih 2 abad sejak didirikan oleh Tugril Bek. Tempat-tempat di mana Bani Buwayyi yang berafiliasi dengan Syiah sekarang dimiliki oleh dinasti Saljuk. Pemerintahannya berpusat di Naisapur sebelum pindah ke wilayah Rai di Iran.
Baghdad berkembang menjadi pusat keagamaan dan kerohanian. Wazir yang merupakan pembantu sultan dan atau perdana menteri selalu setia dan patuh terhadap sultan, serta kecintaan mereka terhadap ilmu pengetahuan adalah kunci sukses Bani Saljuk dalam pemerintahan kekuasaan Islam. Malik Shah I bersama perdana menterinya Nizam al-Mulk memprakarsai berdirinya madrasah atau Universitas Nizamiyah dan Madrasah Hanifiyah di Baghdad. Ia juga membuka madrasah yang tersebar di Irak, Iran, dan Asia Tengah. Pada masa Malik Shah pula lahirlah ilmuwan-ilmuwan muslim seperti Abu Hamid Al-Ghazali, Farid al-Din Al-Attar, dan Umar Khayyam. Pemerintahan yang dikenal sebagai dinasti Seljuk didirikan dengan tujuan untuk menghidupkan kembali kekhalifahan Islam yang hampir runtuh. Upaya besar dilakukan untuk membangun pemerintahan Islam. Dinasti Seljuk mencapai puncak kejayaannya ketika menguasai Irak, Persia, Suriah, dan Kirman. Bukan hanya kekuatan militernya, namun juga sikap orang-orang yang menghargai dan toleran terhadap perbedaan ras dan agama dan gender. Kerajaan Saljuk sudah mampu menembus wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah dan dinasti Fatimiyah. Dua dasawarsa berikutnya, ketangguhan militer Saljuk mampu memukul mundur Bizantium yang bercokol di Palestina dalam pertempuran Manzikert 1071 Masehi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator ketiga, yaitu Naili Sifatil Ilahiyah. Saya persilahkan. Selanjutnya, yakni saya akan menjelaskan tentang dinasti Fatimiyah sebagai model negara Ismailiyah. Yang mana dinasti Fatimiyah adalah dinasti Syiah yang berdiri di Tunisia pada tahun 909 Masehi sampai 1170 Masehi, yang didirikan oleh Abdullah al-Mahdi. Beliau dijuluki Ubaidillah al-Mahdi. Dinasti Fatimiyah ini berideologi Syiah Ismailiyah yang percaya bahwa Imam Ismail bin Ja'far adalah imam yang sah dan bahwa keturunannya akan menjadi imam-imam berikutnya. Dinasti Fatimiyah ini memiliki sistem pemerintahan yang terpusat dengan khalifah sebagai pemimpin tertinggi. Dinasti Fatimiyah ini memiliki ekonomi yang kuat dengan perdagangan yang luas dan industri yang berkembang. Dinasti Fatimiyah memiliki budaya yang kaya dengan kontribusi signifikan dalam bidang arsitektur, seni, dan ilmu pengetahuan. Adapun masa keemasan dinasti Fatimiyah ini dimulai pada periode Al-Mu'izz dan memuncak pada masa Al-Aziz. Kemajuan yang dapat dicapai dari Khalifah Al-Aziz diantaranya yang pertama, bidang politik dan pemerintahan. Pemerintahan Fatimiyah dianggap sebagai model baru dalam sejarah Mesir. Khalifah mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memecat pejabat tinggi. Menteri-menteri terdiri dari dua kelompok, yakni militer dan sipil. Adapun tugas militer itu meliputi urusan tentara perang, mengawal rumah tangga khalifah, dan semua masalah keamanan. Sedangkan tugas sipil meliputi qadhi, ketua dakwah, inspektur pasar, bendaharawan negara, wakil kepala urusan rumah tangga khalifah, dan qori yang membacakan Al-Quran bagi khalifah. Selanjutnya, yang kedua, pemikiran filsafat. Dalam menyampaikan keyakinan syiahnya, dinasti Fatimiyah banyak menggunakan filsafat Yunani. Mereka menggunakan karya ahli-ahli filsafat seperti Plato dan Aristoteles. Adapun yang ketiga, ekonomi dan perdagangan. Mesir mengungguli Irak dan negara lain dalam ekonomi Fatimiyah.
India dan negeri-negeri Mediterania yang beragama Kristen memiliki hubungan dagang yang baik dengan dunia non-Islam. Khalifah Al-Muntasir berpakaian indah dan cerah pada suatu festival. Masjid-masjid, perguruan tinggi, rumah sakit, dan pemondokan khalifah yang berukuran besar menghiasi Kairo baru. Ada juga masjid-masjid, perguruan tinggi, rumah sakit, dan pemondokan khalifah yang sangat besar. Meskipun dinasti Fatimiyah berusaha mensyiahkan orang Mesir, mereka tidak memaksa orang Sunni untuk menjadi Syiah. Ini adalah salah satu kebijakan pemerintah dinasti Fatimiyah yang berdampak besar pada kemakmuran dan kehidupan sosial yang aman dan tentram. Adapun selanjutnya adalah peran dinasti Mamluk terhadap dunia Islam. Dinasti Mamluk adalah salah satu dinasti yang paling berpengaruh dalam sejarah Mesir dan dunia Islam pada abad pertengahan. Dinasti ini didirikan pada tahun 1250 Masehi oleh para budak tentara Turki yang dipilih oleh Sultan Al-Ayyubiyah atau Al-Solih Ayyub. Nama Mamluk berasal dari kata Arab mamluk yang berarti budak atau hamba. Dinasti Mamluk ini memiliki sistem pemerintahan yang unik di mana para sultan dipilih oleh para emir atau pejabat tinggi Mamluk. Dinasti Mamluk memiliki kekuatan militer yang kuat dengan pasukan kavaleri yang terlatih dan terorganisir dengan baik. Adapun kesimpulannya yaitu yang pertama dinasti Bani Abbasiyah yang mana lahir pada tahun 750 Masehi yang didirikan oleh Abu al-Abbas as-Sofah dan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintah Khalifah Al-Mamun. Masa pemerintah Bani Abbasiyah dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Adapun lembaga pendidikan pada masa Bani Abbasiyah diantaranya yaitu Badi'ah, rumah sakit, kutab, istana, toko buku, perpustakaan, rumah ulama, masjid, serta majelis. Selanjutnya yaitu dinasti Buaihi, yang mana dinasti ini berkuasa di Persia pada abad ke-10 Masehi, mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintah Adud ad-Daulah, berperan penting dalam perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan di Persia. Dan dinasti Saljuk, dinasti ini berkuasa di Timur Tengah pada abad ke-11 Masehi di Turki, mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintah Malik Shah pertama pada tahun 1072 sampai 1092 Masehi, berperan penting dalam penyebaran Islam di Anatolia dan perjuangan melawan Crusader. Selanjutnya yaitu dinasti Fatimiyah, dinasti Syiah Ismailiyah yang berkuasa di Afrika Utara dan Mesir pada abad ke-10 hingga ke-12 Masehi. Mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Al-Aziz dan Al-Hakim, berperan penting dalam perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan di Afrika Utara dan Mesir. Selanjutnya peran dinasti Mamluk terhadap dunia Islam. Dinasti Mamluk ini berkuasa di Mesir pada abad ke-13 hingga ke-16 Masehi, berperan penting dalam perjuangan melawan Crusader dan Mongol, berkontribusi pada perkembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan di Mesir dan dunia Islam, pusat perdagangan dan ekonomi di Timur Tengah pada masa itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih saya sampaikan. Demikianlah presentasi dari saya mengenai topik peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Saya berharap apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan perspektif baru bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam pembahasan kami, dan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah kalian berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.